Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah ketaatan sosial sebagai wujud iman. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Titus 3 ayat 1 yang berbunyi demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita merasa bosan atau lelah karena harus terus-menerus diingatkan tentang aturan? Peringatan seperti jangan buang sampah sembarangan, patuhi rambu lalu lintas, atau bayar iuran warga tepat waktu mungkin sering terdengar di telinga kita. Terkadang peringatan-peringatan itu terasa membatasi. Namun, bagi kita yang adalah anak-anak Tuhan, ketaatan di tengah masyarakat ternyata bukan hanya soal jangan melanggar aturan, melainkan juga panggilan untuk aktif membawa dampak positif. Rasul Paulus menulis surat ini kepada Titus, seorang pelayan Tuhan yang sedang bertugas di Pulau Kreta. Pada masa itu, masyarakat Kreta dikenal dengan sifat mereka yang keras, suka memberontak, dan sulit diatur. Oleh karena itu, Paulus meminta Titus untuk mengingatkan jemaat di sana tentang bagaimana seharusnya sikap seorang pengikut Kristus. Menariknya, Paulus tidak hanya meminta jemaat untuk pasif, sekedar tunduk dan taat pada pemerintah, tetapi ia menambahkan satu sikap yang sangat penting, siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ini berarti ketaatan sosial orang Kristen bukanlah ketaatan yang terpaksa atau sekedar diam agar tidak cari masalah. Iman yang ideal membuat kita proaktif. Kita bukan sekedar menghindari kejahatan, tetapi kita harus siap sedia kapanpun ada kesempatan untuk berbuat kebaikan di tengah masyarakat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada perbedaan besar antara menjadi warga yang tidak berbuat jahat dan warga yang siap berbuat baik. Menjadi warga yang tidak melanggar aturan itu sudah bagus. Misalnya, kita tidak korupsi, tidak membuat keributan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Namun, Tuhan merindukan kita melangkah lebih jauh dari itu. Apakah kita siap membantu tetangga yang sedang kesulitan? Apakah kita mau meluangkan waktu untuk ikut kerja bakti atau ronda di lingkungan perumahan kita? Apakah kita proaktif menolong rekan kerja kita di kantor tanpa harus disuruh? Ketaatan sosial kita seharusnya memancarkan kasih Kristus. Saat masyarakat di sekitar kita melihat bahwa kita bukan hanya penurut hukum, tetapi juga orang-orang yang paling pertama turun tangan untuk menolong sesama, disitulah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Mari kita merenungkan sejenak. Selama ini, apakah kehadiran kita di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja sudah membawa dampak yang positif? Hal baik apa yang bisa kita lakukan secara proaktif bagi lingkungan masyarakat kita dalam minggu ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami hanya sibuk dengan urusan kami sendiri dan enggan peduli dengan lingkungan masyarakat di sekitar kami. Ya Roh Kudus, ubahlah hati kami. Jadikan kami bukan sekedar warga yang pasif dan menghindari masalah, tetapi jadikan kami warga yang selalu siap dan proaktif untuk melakukan pekerjaan yang baik. Biarlah melalui apa yang kami kerjakan, orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kasih-Mu yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati.